Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama catatan matematika. Kali ini catatan matematika akan membahas mengenai notasi sigma bagian 2, yaitu sifat-sifat notasi sigma. Untuk lebih jelasnya, kita langsung ke sifat-sifat notasi sigma. Selamat mengikuti. Kali ini kita akan membahas mengenai sifat-sifat notasi sigma. Untuk yang pertama, jika ada sigma, misal n sama dengan 1 sampai 3, ini A, ditambah sigma n sama dengan 1 sampai 3, di sini B, maka sama dengan, jika di sini batasnya sama tapi fungsinya berbeda, maka kalian boleh menambahkannya menjadi 1, yaitu sama dengan sigma n sama dengan 1 sampai 3, di sini A plus B. Ingat, A plus B adalah fungsi dari n. Selanjutnya, sifat yang kedua itu jika ada sigma, misal n sama dengan 1 dengan batas atas 3 dan fungsinya adalah 5A, maka sama dengan A-nya kita keluarkan sehingga 5 dikalikan sigma n sama dengan 1 sampai 3A. Seperti itu. Untuk sifat selanjutnya, yaitu sifat nomor 3, jika ada sigma, misal n sama dengan 1 sampai 5A, ditambah sigma n sama dengan 6 sampai 10A. Perhatikan perbedaan antara sifat yang pertama dan sifat yang ketiga. Kalau yang pertama itu batasnya sama tetapi fungsinya berbeda. Sedangkan yang ketiga dia memiliki fungsi yang sama dan sigmanya dia berkelanjutan. Seperti itu. Sehingga diperoleh apabila kalian menemukan variabel yang sama dan sigmanya berkelanjutan, maka akan diperoleh seperti ini. Sigmanya kita lanjutkan jadi n sama dengan 1 sampai 10A. Perlu diingat, apabila fungsi variabelnya sama dan batasnya berkelanjutan, maka akan berubah menjadi seperti ini. Kita bisa gabungkan seperti itu, asalkan variabel dan sigmanya berkelanjutan. Selanjutnya, sifat nomor 4. Jika ada sigma n sama dengan 1 sampai 3, 5, seperti ini, maka sigmanya boleh dihilangkan dengan cara langsung 3 kali 5 sama dengan 15. Seperti itu. Jika sigma ini berupa angka, syaratnya adalah n sama dengan 1 dan variabelnya berubah menjadi angka. Kita tidak boleh apabila misal sigma n sama dengan 1 sampai 3, di sini 5A, gitu kita tidak boleh langsung mengerjakan 3 dikalikan 5A sama dengan 15A. Ini tidak boleh. Dilarang. Seperti itu. Kalau seperti ini dilarang atau salah karena di sini mengandung, ini n. Ini n, ini juga n. Dia tidak diperbolehkan karena di situ mengandung huruf, variabel yang huruf. Jadi boleh dilakukan seperti ini kalau hanya angka. Kalau sudah huruf sudah tidak boleh. Ini yang larangan pertama. Yang larangan kedua, apabila ada sigma n sama dengan 0 sampai 4, sini 3. Ini ya.
Ini juga tidak boleh kalau langsung 4 kali 3. Karena apa? Di sini batas bawahnya 0. Ingat, batas bawah itu harus 1. Jadi, batas bawahnya kita ubah dulu. Kalau batas bawah diubah, batas atas juga harus dirubah. Kalau batas bawah ditambah 1, batas atas juga harus ditambah 1. Sehingga diperoleh sigma N sama dengan 1 dengan batas atas 5, di sini 3. Di sini angka tetap. Lalu ada pertanyaan, apakah tidak mempengaruhi ini angka? Jawabannya berpengaruh jika dia huruf, bukan angka. Jadi apabila angka tidak akan mempengaruhi ini. Tidak mempengaruhi angka yang di depan sini. Tapi kalau di sini huruf, misal 3N, itu akan sangat berpengaruh. Lalu kemudian yang huruf akan kita bahas di sifat yang selanjutnya. Sifat kelima. Apabila ada sigma N sama dengan 0 sampai 3, 3N plus 2. Nah, di sini kan ada huruf, batasnya 0, batas atasnya 3. Padahal kita ketahui bahwa batas bawah itu harus 1, seperti itu. Kita menambah nilai sigma, misal batasnya kita tambah bawah 1, batas atasnya kita tambah 1, menjadi sigma N sama dengan 1 dengan batas atas 4, maka N yang di sini juga harus berubah. Jadi 3 dikalikan N min 1 ditambah 2, seperti ini. Selanjutnya, ini kita masih bisa operasikan menjadi sigma N sama dengan 1 sampai 4, 3 kali N, 3N, 3 kali min 1, min 3, ditambah 2. Sama dengan sigma N sama dengan 1 sampai 4, di sininya 3N min 1. Ingat, misal ada penjumlahan pada batas sigma, kalau di sininya dari 0 ke 1, kan itu namanya menambah sigma, maka hurufnya berkurang. Tapi kalau misal di sininya dari N sama dengan 5 sampai 8, gitu kan harus menurunkan. Kalau di sininya menurunkan, jadi di sini dijumlah. Jadi kebalikan, apabila sigmanya ditambah, maka N-nya dikurangi, dan sebaliknya. Agar tidak bingung, langsung masuk ke sifat berikutnya, itu sifat 6, itu kebalikan dari sifat nomor 5, yaitu apabila ada sigma N sama dengan 2, dengan batas atas 6, di sininya N kuadrat plus 2N, maka lihat, N sama dengan 2, batas atasnya 6, padahal harus 1, jadi dia harus diturunkan. Sama dengan sigma N sama dengan 1, bawah kurangi 1, atas harus dikurangi 1. 5, seperti ini. Kalau batasnya dikurangi, jadi N-nya kita tambah. Jadi N plus 1 dikuadratkan, ditambah 2 kalikan N plus 1. Seperti ini ya. Jadi ingat, di sini yang bertambah itu bukan angkanya, tetapi hurufnya. Yang bertambah bukan angka, tetapi hurufnya. Di sini 2, di sini tetap 2. Di sini N menjadi N plus 1. Seperti itu. Jadi, sifat nomor 5 dan nomor 6 itu kebalikan. Kalau batasnya bertambah, maka hurufnya berkurang atau dikurangi. Sedangkan kalau batasnya berkurang, maka hurufnya kita jumlah atau kita tambah plus 1 atau berapapun sesuai dengan penjumlahan pada batas. Sekarang langsung masuk ke contoh. Yang pertama, misal saya punya sigma N, saya ganti P. P sama dengan 1 dengan batas atas 5, dan di sininya 2P min 3, seperti ini. Ditambah sigma P sama dengan min 2
sampai 2. Di sini variabelnya 2 min P dikuadratkan. Lihat, perintahnya itu jadikan 1 sigma dengan batas bawah 1. Saya perintahnya batas bawah 1 gini ya. Batas bawah 1. Ya, perintahnya adalah mengubah menjadi batas bawahnya 1. Oke. Yang ini tetap, kita tulis dulu tetap. P sama dengan 1 sampai 5. 2P min 3. Sudah? Nah, sekarang yang persamaan yang ini yang kita rubah. P min 2 agar menjadi 1 itu ditambah berapa? Benar, ditambah sigma P sama dengan min 2 min 1 0 1. Jadi ditambah 3. Bawah ditambah 3, atas juga harus ditambah 3. 2 tambah 3 berapa? 5. Selanjutnya ini di sini ada P. Ya kan? Jadi 2-nya kita tulis dulu 2. P tadi di sini apa? Naik kan? Jadi harus dikurangi. Jadi P dikurangi, lihat, tadi di sini naik berapa? Naik 3, maka di sini juga harus dikurangi 3. Seperti ini. Jangan lupa kuadratnya dikuadratkan. Setelah itu biasa, sigma P sama dengan 1 sampai 5. 2P min 3. Sekarang batasnya sama, kita tulis dulu. Sigma P sama dengan 1 sampai 5. Yang ini jadi min P-nya kita keluarkan, min P. 2 min ketemu min plus, jadi 2 ditambah 3, 5. Dikuadratkan, jangan lupa. Perhatikan, di sini P sama dengan 1 sampai 5. Di sini juga P sama dengan 1 sampai 5. Itu adalah sifat yang pertama. Jadi, kita bisa gabungkan seperti ini. Sigma P sama dengan 1 sampai 5. Di sininya 2P min 3 ditambah min P ditambah 5 dikuadratkan. Ininya kita kuadratkan dulu. Sama dengan sigma P sama dengan 1 sampai 5. Di sininya 2P min 3 tetap ditambah P dikuadratkan P kuadrat. 2 dikali P 2P. 2P dikali 5 min 10P. Terus 5 dikuadratkan sama dengan plus 25. Ingat, ini kenapa bisa jadi sampai sini? Itu kalian harus mengingat yang persamaan ini, cara ini. P plus 5 dikuadratkan itu sama aja min P plus 5 dikalikan min P plus 5 sama dengan P kuadrat plus min 5P, terus yang ini min 5P plus 25 sama dengan P kuadrat min 10P plus 25. Ini buram ya, coret-coretan, hanya sebagai coret-coretan kalau kalian belum paham secara langsung. Selanjutnya ini kita operasikan. Tulis lagi, sigma P sama dengan 1 sampai 5. 2P ditambah negatif 10. Berapa? Min 8P. Terus min 3 ditambah 25. Utang 3 bayar 25. Plus berapa? 22. Sama plus P kuadrat. Untuk lebih rapi kita nulisnya seperti ini. P sama dengan 1 sampai 5. Di sininya
P kuadrat dikurangi 8P ditambah 22. Seperti ini. Ini adalah batas bawah 1 dengan 1 sigma. Oke. Selain jawaban ini juga masih kita bisa pecah. Caranya tapi jawaban sini sudah benar. Ya, pecahannya itu kita bisa rubah menjadi sigma P sama dengan 1 sampai 5 P kuadrat dikurangi sifat kedua 8 sigma, gini dulu aja biar enggak bingung. Sigma P sama dengan 1 sampai 5 8P ditambah sigma P sama dengan 1 sampai 5 22. Ya kan? Ini sifat yang biasa kita tulis seperti ini, sama P sama dengan 1 sampai 5P kuadrat dikurangi sifat yang kedua 8 P sama dengan 1 sini sampai 5P ditambah yang ini. Ingat sifat yang keempat, kalau dia tidak ada hurufnya bisa kita langsung kalikan. 5 kali 22 berapa? 110. Berhubung tadi perintahnya adalah jadikan 1 sigma dengan batas bawah 1, maka jawabannya yang ini ya. Ini adalah bentuk lain dari ini, tapi jawabannya yang ini. Selanjutnya saya contoh soal yang nomor 2. Perintahnya adalah buktikan bahwa sigma P sama dengan 5 dengan batas atas 10 P kuadrat itu sama dengan sigma P sama dengan 1 batas atas 6 P kuadrat ditambah 8 sigma P sama dengan 1 sini 6P ditambah 96. Perhatikan, di sini perintahnya adalah membuktikan bahwa sigma P sama dengan 5 dengan batas atas 10 P kuadrat itu sama dengan sigma dengan batas bawah P sama dengan 1 sampai 6 P kuadrat ditambah 8 sigma P sama dengan 1 sampai 6 P ditambah 96. Kita membuktikan apakah ini sama dengan ini. Seperti itu ya. Caranya, apabila kita membuktikan, kita harus melihat yang kiri. Kita operasikan yang kiri. Oke, sifat kita harus mengingat sifat ke-6. Oke, sifat yang ke-6 itu kalau dari P5 ke P1 apa? Yaitu turun. Sehingga sigma P sama dengan 1 turun berapa dari 5 ke 1? Yaitu turun 4. 10 kurangi 4 berapa? 6. P, di sini P, ingat P, hati-hati P. Jadi P, kalau di sini dikurangi, sini tandanya plus 4 dikuadratkan. Seperti ini. Ingat, kalau batasnya turun, maka hurufnya naik. Tapi kalau batasnya naik, hurufnya turun. Ya, sama dengan ikutin sigma P sama dengan 1 sampai 6. Ini kita operasikan jadi P kuadrat ditambah 8P ditambah 16. Gini, P kuadrat P 2 kali P 2P 2P kali 4 8P 4 dikuadratkan jadi 16 kan, sehingga sama dengan lagi ini kita rubah sebelahnya, sigma P sama dengan 1 sini 6P kuadrat ditambah sigma P sama dengan 1 sampai 6 di sini 8P
ditambah sigma P sama dengan 1 sampai 6, di sini 16. Sehingga hasil akhirnya adalah sigma P sama dengan 1, 6, P kuadrat, 8 tadi sifat yang kedua, jadi plus 8, P sama dengan 1, batas atas 6P, ditambah, perhatikan, ini dia nggak punya huruf, jadi dia pakai sifat keempat, yaitu 6 dikalikan 16. 6 kalikan 16 berapa? 6 kali 6, 36. 36, 6 kali 1, 6 ditambah 3, 9. 96. Jadi terbukti bahwa sigma P sama dengan 5 sampai 10 P kuadrat itu sama dengan sigma P sama dengan 1 sampai 6 P kuadrat ditambah 8 sigma P sama dengan 1 P ditambah 96. Terbukti. Jadi cara mengerjakannya itu dari kiri sehingga diperoleh yang kanan. Seperti itu. Contoh yang ketiga, itu saya minta buktikan bahwa sigma P sama dengan min 2 dengan batas atas 3 itu 4P plus 3 dikalikan 4 min P itu dikurangi sigma P sama dengan 4 batas atas 9, fungsinya 3P kuadrat dikurangi 2 itu sama dengan min 7 sigma P sama dengan 0, di sini batas atas 5, P kuadrat ditambah 11, P sama dengan 0, 5, di sini P ditambah 280. Contoh ketiga ini sama dengan contoh yang sebelumnya, tapi bedanya ini kita naikkan, kalau yang tadi kita turunkan. Dan perhatikan di sini P-nya bukan 1, melainkan 0. Jadi yang bagian kiri kita buat juga sama dengan 0. Oke, yang pertama sigma P sama dengan 0. Dari min 2 ke 0 itu tambah berapa? Tambah 2, jadi 3 ditambah 2, 5. Ingat 4P. Tadi di sini ditambah plus, tandanya plus, di sini jadi dikurang. 4P min 2 ditambah 3. Oke. Dikalikan 4 dikurangi P-nya berapa tadi? P min 2. Dikurangi, yang ini kita turunkan, jadi pakai sifat yang ke-6. Sigma lagi, P sama dengan 0. 4 ke 0 berapa? 4, jadi yang atas juga dikurangi 4, jadi 5. Di sini ada 3P, jadi 3 kurung buka, sini kurang, di sini berarti ditambah P plus 4 dikuadratkan min 2. Selanjutnya perkalian seperti biasa, ini kita tulis dulu P sama dengan 0 sampai 5. Nih, 4P min 8 ditambah 3 dikalikan 4, min ketemu min plus, jadi 4 ditambah 2, 6, min P dikurangi P, seperti ini, dikurangi sigma kita tulis P sama dengan 0, sini 5, 3 dikalikan P dikuadratkan, P kuadrat, 2 kali P, 2P, 2P dikali 4 plus 8P, 4 dikuadratkan plus 16, dikurangi
2. Masih sama. Sigma P sama dengan 0. Sini 5. 4P kita tulis 4P. Min 8 ditambah 3. Min 5. 6 min P. Dikurangi P sama dengan 0. Ini kita kalikan dulu ya. Jadi 3P kuadrat ditambah 24P ditambah 3 dikali 16 48. 48 dikurangi 2 jadi 46. Seperti ini. Masih yang ini ya. Sigma P sama dengan 0 sampai 5 kalikan 4P kali 6 berapa? 24P. Min 5 dikali 6 min 30. 4P dikalikan P min 4P kuadrat, ya kan? Selanjutnya min 5 dikali min P plus 5P. P sama dengan 0 sampai 5. 3P kuadrat ditambah 24P ditambah 46. Lihat, di sini sama. P sama dengan 0 dengan batas atas 5, di sini sama. Jadi kita pakai yang pertama, huruf sifat yang pertama. Kita gabungkan P sama dengan 0, di sini 5. Ini kita kurangkan seperti biasa yang P kuadrat sama yang P kuadrat, ya. Sehingga min 4P dikurangi 3P. Jadi min 7P kuadrat. Terus yang P sekarang 24 ditambah 5P berapa? 29. 29 dikurangi 24 jadi min 5P. Terus yang selanjutnya 30 min 30 dikurangi 46 jadi min 76. Ini seperti ini ya. Oh, ini plus. Awas, hati-hati dalam mengoperasikan. Sudah. Selanjutnya kita jabarkan seperti tadi. Sigma P sama dengan 0, di sininya 5. Di sini min 7P kuadrat ditambah sigma P sama dengan 0, di sini 5P dikurangi ya. Sigma P sama dengan 0, di sini 5, di sini 76. Sama dengan min 7, min 7-nya kita keluarkan pakai sifat yang kedua. Sigma P sama dengan 0, di sini 5, P kuadrat ditambah 5-nya juga maju 5. Sigma P sama dengan 0, 5P. Nah, di sini kita bisa merubah menjadi sifat yang keempat, tapi dengan syarat di sininya harus plus 1, ya kan? Kalau di sini plus 1 berubah menjadi min P sama dengan 1. 0 ditambah 1, 5 juga harus ditambah 1. Jadi 6, di sini 76 tetap. Jadi nilai akhirnya 7. P sama dengan 0 ditambah 5, sigma P sama dengan 0. Di sini P dikurangi sifat keempat, 6 dikali 76. Hasilnya adalah 6 kali 76 itu 456. Coba. Jadi, padahal yang karena sisi kiri dan sisi kanan ternyata tidak sama, maka contoh nomor 3 ini adalah contoh yang tidak terbukti. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.